kita berjumpa lagi di Sportcast Nusantara TV. Kali ini dua tamu saya istimewa. Kami panggil datang ke studio dan kita mau bicara mengenai sepak bola. Bung Gita Suwondo, apa kabar Bung? Baik, Boy. Kelihatan makin sehat aja. Aduh, subur itu artinya tuh. Dan saya tidak asik lagi. Bung Tommy Welly, apa kabar Bung? Sehat, Boy. Sehat ya? Sehat. Kita nih, kalau dulu dengan Tommy Welly pasti kita ada di lapangan bola. Betul. Saya juga. Iya kan? Cuman TV-nya seberangan. Aduh, posisi dia gelandang. Oke. Kalau saya cuma bantu aja. Left foot lagi kan? Nah, gitu kan. Oke, selamat malam Bung Gita, Bung Tommy. Kita mau bicara mengenai timnas ya. Oke, Bung Tommy sama Bung Gita sudah banyak bicara mengenai hasil pertandingan melawan Jepang. Jadi kita tidak mau mengangkat itu lagi, tapi kita mau menatap ke depan nih. Ya, rilis dari AFC udah keluar. Formal bahwa tuan rumah untuk putaran keempat adalah Arab Saudi dan Qatar. Ya kan? Akan mulai tanggal 8. Oktober kan? Oktober. 8. Masih lama. Ya, 8, 11, dan 14. Oke, Ya. kita bicara mengenai penunjukan ini dulu lah. Secara apa ya? Kita mesti punya kesempatan apa enggak ya? Atau kita punya kans apa enggak? Nanti kita drawingnya ke tanggal 17 Juli. Tapi paling tidak kita udah tahu lah siapa lawan kita. Oke, Bung, kita gimana? Kalau dibilang pantas apa nggak pantas, etis atau tidak etis kan mungkin jadinya nggak etis karena bisa dibilang AFC-nya mencil sejak awal. Dibilang kan akan ada tempat netral untuk putaran keempat. Menjelang November, Desember kemarin kan dibilang bahwa akan decentralized di sebuah negara dari dua grup ini. Terus kemudian berikutnya adalah di bulan Maret kemarin keluar narasi bahwa yang mengatakan bahwa siapapun yang mendapat poin paling tinggi di antara 6 urutan ketiga dan keempat, mereka akan jadi tuan rumah. Jadi kalau mengacu ke sana kan harusnya Irak dan Uni Emirat Arab. Ya. Karena mereka poinnya sama-sama 15-15. Qatar itu 13, Arab Saudi 13, kita 12, Oman juga 12. Jadi kemudian akhirnya disebutkan bahwa terakhir yang penunjukan penunjukan Uni Emirat Arab Saudi dan Qatar adalah karena ranking mereka tertinggi, ranking FIFA. Tapi tanggal 1 Juli nanti kan akan keluar ranking baru. Dengan kemarin Irak mencatat kemenangan dan Arab Saudi kalah dari Australia. Urutan 58, 59 ini kan akan bisa berubah. Jadi Irak yang 58, Arab Saudi yang 59. Atau Arab Saudi mungkin mundur ke 60 karena ada pengurangan poin. Jadi nggak patokan juga bahwa ranking yang tertingginya akan Qatar dan Irak mungkin aja. Tapi balik-balik lagi, ini masalah politis sudah. Kalau kita berat ngomonginnya, Suzon mungkin saya. Cuman artinya gini, kita bicara Piala Dunia tahun 2034. 48 finalis. Kan mulai tahun 2026 48 finalis. Bahkan dibilang tahun 2030 karena 100 tahun jadi 64 finalis. Kalau nggak turun lagi tetap 64 finalis, siapa negara yang bisa sendirian menyelenggarakan ini? Ya Arab Saudi namanya. Makanya bidding 2034 nggak ada lawan kan Arab Saudi. Itu utang budi satu FIFA. Ngelihatnya ke arah situ. Qatar Youth Development FIFA adalah under 17 nggak setiap 2 tahun, setiap tahun sekarang. Ada di Qatar juga. Ada di Qatar 48 finalis. Kita salah satu finalisnya. Artinya keuntungan buat kita jadi finalis karena 48 finalis. Coach Nova yang pegang. Tapi balik-balik lagi hutang budi FIFA ke Qatar, ngelihatnya sih kayak gitu. Jadi waktu Qatar bilang bahwa 48 finalis ya nggak disebutin secara terus terang. Kenapa cuma Jordan Arabnya? Harus ada Arab-Arab lain yang ada di sana ya. Caranya mereka lolos adalah dengan menjadi tuan rumah yang paling mudah. Karena mereka akan mendapatkan keuntungan dukungan supporter mereka nantinya. Bung Tommy, Irak kan melakukan effort ya. Dari yang protes. Ya tadi seperti yang dikatakan oleh Bung Gita, kalau dari ranking ya mereka yang tertinggi. Tapi federasi kita udah melakukan apa gitu loh. Ya. Kabarnya kan melakukan cara gitu loh. Kalau bidding juga kan ngomongnya melakukan bidding gitu loh. Tapi kan nggak seperti Irak yang dikeluarin tuh. Suratnya kan tersebar kemana-mana. Menurut saya sih ada perhitungan-perhitungan lain. Karena apa yang dilakukan Irak juga beresiko. Ketika kemarin-kemarin sudah dihembuskan Qatar dan Arab yang akan jadi tuan rumah. Lalu sekarang ditetapkan oleh AFC hari ini. Bahwa resmi Qatar dan Arab adalah tuan rumah. Jadi kan sebetulnya protes itu udah nggak dianggap juga, protes itu. Maksud saya dalam konteks geopolitiknya tadi, keberanian itu juga mengandung resiko, keberanian protes itu gitu loh. Karena kita nggak bisa pungkiri
AFC dikuasai oleh sultan-sultan Timur Tengah itu. Betul. Tadi kita udah singgung, nggak mungkin lah nggak ada makan siang yang gratis. Bener. Iya. Piala Dunia U17 5 tahun berturut-turut di Qatar. Ya. Lalu misalnya yang Piala Dunia antar klub ini yang akan sebentar lagi bergulir di Amerika, sponsor utamanya juga Qatar. Kemarin PSG juara juga. Jadi juga. banyak Qatar nih yang bermain di sepak bola. Jadi pasti ada kedekatan itu. Jadi agak sulit ketika saya dengar kabar Qatar dan Arab akan itu, saya cenderung ini bukan gosip, ini udah benar gitu. Dan hari ini ditetapkan kan, betul. Lalu Arab akan jadi tuan rumah 2034. Qatar kemarin 2022 lolos Piala Dunia sebagai apa? Tuan rumah. Maka hari ini mereka ingin lolos sebagai peserta kualifikasi. Cuma melesetnya di ronde 3. Kalau bacaan sepak bola saya, ini agak meleset ronde 3. Banyak orang berpikir atau perhitungan katakanlah aktor-aktor organisatoris AFC itu Arab sama Qatar masuk dari ronde 3. Ternyata tempatnya diambil Uzbek sama Jordan. Maka meleset perhitungan. Maka di ronde 4 lah di push keuntungan lainnya kan. Keuntungan lainnya apa ya? Jadi tuan rumah non teknis gitu loh. Nggak bisa dipungkiri itu. Agak berat situasi itu. Pertarungan itu agak berat. Maka saya lihat PSSI kita tidak melakukan secara terbuka. Frontal ya. Iya. Tidak seperti Irak maksudnya. Iya, Irak kan punya kepentingan bahwa mereka merasa apa ya? Mereka poin tertinggi. Oke, peraturan yang lama. Peraturan baru adalah ranking tertinggi. Rankingnya mereka kan di bawahnya Qatar sedikit. Jadi mungkin aja Juli nanti ya. Kita juga pasti nggak maksud suzon sih, cuman bahwa di PSSI jangan kesinggung ya. Maksudnya kita kan masih punya kesempatan untuk bidding Piala Asia 2031 nanti. Ya, artinya ke arah sana kita nggak mau frontal. Akan ada bantuan juga bahwa kita mungkin aja memenangkan seperti itu, hal-hal seperti itu. Dan penunjukan Qatar dan Arab Saudi kan sudah lama, hampir sebulan yang lalu ya. Itu media Arab yang pertama kali mengeluarkan. Mereka bukan tanpa alasan nggak akan berani ngeluarin kalau memang nggak ada apa ya. Nggak ada arah-arah ke arah sana bahwa itu akan terjadi. Jadi saya pikir bahwa kecewa iya kita, cuman mau nggak mau ya kita harus terima karena memang kenyataannya secara politis kayak gitu. Sepak bola nggak bisa dilepaskan dari politis juga ya. Walaupun secara etis ya ujung-ujungnya ya nggak ini juga nggak apa ya nggak ya seperti tidak adil, seperti tidak fair. Kenapa dua negara ini yang selalu jadi tuan rumah? Jadi, ada ego pemain lama pemain baru lah boy. Gimana? Ya Indonesia kan sedang menyodok. Iya. Mereka anggap nih, oh ya pemain baru nih mau masuk. Bisa aja kan bahasa Betawinya ntar dulu deng. Kita yang jago-jagoan mau masuk juga gitu. Kurang lebih bahasa sederhananya kan begitu. Maka mereka mempush apa keuntungan yang bisa diambil. Qatar jadi tuan rumah, Arab jadi tuan rumah. Nah ini perjalanan membuat berat. Kita belum bicara lapangan bolanya betul. Bicara non teknis, bicara geopolitik organisasi bolanya. Memang ketika masuk ke babak 4 ini perjalanan juga tantangannya berat lah. Iya. Kalau kita langsung mengarah kepada pot 1, pot 2, pot 3, ya kan? Pot 1 udah jelas Arab Saudi sama Qatar. Ya, terlepas nanti rankingnya berubah, tapi kan tuan rumah pasti di pot 1. Ya kan? Pot 2 ada Irak, Uni Emirat Arab sama Irak. Ya, itu poin kedua karena mereka urutan ketiga dan keempat poin FIFA-nya. Kita yang terakhir bersama dengan Oman juga. Kalaupun Palestina kemarin masuk, ya tetap aja kita bersama Palestina ada di pot 3. Ini yang tanpa undian pun sudah terlihat grupnya akan seperti apa. Grup yang sebenarnya Qatar, mau nggak mau, tanda kutip pengennya kita hindarin sih sebenarnya. Iya. Kan kita tidak mungkin satu grup sama Arab Saudi karena peraturannya adalah kita pernah satu grup. Walaupun kalau memilih antara Qatar dan Arab Saudi, kita pernah 2 kali menghadapi Arab Saudi, hasilnya imbang dan menang. Jadi secara psikologis ya harusnya Arab Saudi aja enaknya di kita. Kemudian lawan berikutnya Oman udah pasti nggak kita. Jadi dia pasti akan masuk grupnya Arab Saudi. Tinggal Irak dan UEA. Oman tidak mungkin berbarengan dengan tim yang sudah sama. Jadi mau nggak mau UEA tidak mungkin dengan Oman. Akibatnya Irak yang akan masuk ke grup Qatar. Artinya kita akan Qatar, Irak dan kita. Kita ini kalah 3 kali sama Irak. Tidak mengecilkan arti tim nasional sekarang ya. Tapi yang jelas karena ada perubahan pemain kan. Ada perubahan pemain. Tapi kan akan berat juga ya. Karena kalau dari 3 kali pertemuan kita dengan Irak
yang benar-benar kita bisa berusaha untuk mengimbangi itu waktu di Piala Asia aja. Kita kalah 1-5 di masih cuma Jordi Amat waktu itu ya, Elkan Bagot, Shane Patinama. Kita benar-benar dihabisin sama mereka. Di GBK pun kita nggak bisa banyak berkembang. Terlepas blundernya Ernando Ari, kita juga nggak banyak peluang saat kita bermain di GBK. Jadi ya berat lawan Irak. Dan kalaupun kita kan berandai-andai, misalnya kita bisa menahan imbang mereka dua-duanya tuh, Qatar maupun Irak, kita harus draw dengan angka gede kan untuk bisa bersaing. Kalau mereka draw di antara mereka juga, artinya kalau kita hanya drawnya tanpa gol sesuai dengan kemampuan kita selama ini bertahan, kemudian mencuri gol 1-1 atau 0-0, kan jumlah memasukkan kita sedikit. Itu tadi yang draw juga tidak akan menolong. Mungkin kita hanya di urutan kedua, mungkin hanya di urutan ketiga jadinya. Jadi tanpa diundi pun kita sudah tahu kita dengan grup dengan siapa. Drawingnya ya. Kabarnya kan tanggal 17 Juli. Tapi kita bisa perkirakan. Katakanlah perkirakannya seperti tadi. Qatar, Irak, Indonesia. Ya kita bertarung di situ gitu loh. Walaupun Qatar pasti ada punya advantage lah sebagai tuan rumah gitu kan. Bung Tommy, tapi kita kan punya pengalaman yang cukup bagus ya kalau kita menghadapi tim-tim Timur Tengah. Ya parameternya Bahrain kita kalahkan. Arab Saudi kita kalahkan. Kita tahan imbang mereka di sana ya. Nah, itu paling tidak menggambarkan Kak bahwa kita lebih pede gitu loh untuk menghadapi pasukan-pasukan dari Timur Tengah ketimbang ras kuning. Setuju sih. Ketimbang lawan model Jepang, lawan model Korea. Yang mendingan lawan Timur Tengah. Karena mereka juga main skillful, tidak pressing, high pressure seperti yang dilakukan oleh Jepang, tidak pressing di atas, itu memang sulit sekali. Jadi buat saya sih secara sepak bola sebetulnya mengesampingkan faktor tuan rumah 50-50. Mau Qatar, Irak, Indonesia 50-50 peluangnya. Jadi kita masih punya chance gitu loh. Tapi memang nggak akan mudah. Karena itu tadi ada kepentingan-kepentingan yang bermain. Kita tahu misalnya waktu kalau ingat Piala Dunia 20 batal, PSSI ketemu FIFA-nya, ketemu Gianni Infantino-nya di mana sih? Kan di Qatar. Di sana ada residennya FIFA juga di sana. Iya, betul. Ya itu yang saya bilang nggak ada makan siang gratis. Maka kecenderungan bahwa kemarin bukan sekedar sekedar rumor aja ternyata benar hari ini ditetapkan. Nah itulah yang membuat menurut saya sih dari tadinya 50-50 secara bolanya jadi 45 lah boy. Jadi 55 punya tuan rumah, kita 45 gitu loh. Masih tipis lah jalan itu ya, 55-45 ya. Yang mengkhawatirkannya tuh gini, Qatar Arab Saudi. Arab Saudi kan kelihatan kita draw sama mereka di sana, kita kalahin mereka di sini. Lupakanlah yang ngalahin mereka di sini, ini karena di kandang kita sendiri. Di sana kan kita bisa menahan imbang mereka. Selama babak pertama bahkan kita sedikit lebih unggul dari mereka saat itu. Tapi Qatar ini kan jadi juara Asia kemarin saat menjadi tuan rumah ya. Dan ada berbagai macam tanda kutip, terutama di pertandingan final itu. Nah itu yang agak mengkhawatirkan. Oke, kalau dari sisi permainan yakin bahwa mereka tidak akan seperti Jepang, tidak akan seperti Korea. Artinya kemarin berhadapan dengan Jepang, waktu kita di GBK berhadapan dengan Jepang, gimana Jepang ada di setiap tempat ya. Terutama kemarin lah di Osaka. Di mana ada kita, di sana ada 2 pemain Jepang. Di mana ada kita, di sana ada 2. Kayak Jepang tuh main dengan 22 pemain sepanjang 90 menit. Mereka benar-benar pressing terus-terusan selama 90 menit. Qatar dan Irak dan segala macam kan lebih stylish, lebih switching game, switching play, tapi nggak terus-menerus menyerang. Itu mungkin kita masih bisa berusaha untuk bangkit. Tapi ya itu tadi faktor-faktor non teknis yang suka bicara itu yang mengkhawatirkan. Bung Tower, kita break dulu. Iya, oke. Kita break dulu. Apa gitu? Susun tapi gue. Kita kembali setelah pariwara berikut ini, tetaplah di Sportcast Nusantara TV. Masih adalah peluangnya. Ada. Kita masih di Sportcast Nusantara TV. Bung Tommy, saya juga agak surprise ya. Qatar itu di grup A itu posisinya keempat ya. Struggling juga harus ngalahkan Iran di pertandingan terakhir. Itu pun pemain Iran ada yang kena kartu merah. Ya kan? Ya oke lah, kita bicara diuntungkan lagi nih. Posisi keempat, Bung. Saya mikir kita bisa lah ngimbangin Qatar ya. Walaupun di sana juga banyak pemain-pemain naturalisasinya. Top scorer kualifikasi jauh ini sih Qatar juga ya. Jadi kuat lah.
Saya lupa namanya, tapi saya baca Qatar tuh top scorernya. Memang persaingannya kuat sana, Iran, Uzbekistan, Uni Emirat Arab, Qatar. Jadi kita nggak bisa bilang mereka juga keempat ya. Tapi katakanlah mereka tidak sesolid yang dipikirkan. Betul. Tidak sehebat Iran yang waktu kita di menjelang Piala Asia kita juga kalah ya uji coba ya. 0-4 atau berapa ya? Iya. Lalu Uzbekistan juga Iran solid memang tradisional Asia. Betul. Uzbekistan memang Eropanya kuat sekali ya. Asia Tengah kan. Asia Tengah. Kalau sewaktu saya terlibat di federasi lalu saya sering berkomunikasi atau course bareng dengan Uzbekistan menonjol sih menurut saya sih memang. Saya nggak kaget kalau mereka itu karena di kepelatihan mereka sangat aktif, sangat menonjol juga. Jadi saya nggak heran kalau sepak bola mereka jalan seperti sekarang gitu loh. Nah itulah yang saya bilang kalau pemain lama itu sebetulnya ini yang ngambil posisi di ronde 3 nih. Uzbek sama Jordan. Nah sekarang kita bicara ronde 4. Maka Indonesia ini punya hambatan yang non teknis itu. Tapi pintar-pintarnya aja. Waktu Piala Asia kita pernah seringkali protes soal wasit VAR asal Thailand. Udom itu. Tapi kan nggak direspon sama AFC. Keluarin itu lagi. Nah ini sebetulnya termasuk lawan Bahrain kemarin. Keluar lagi kan si Udom itu ya. Nah ini sebetulnya feedback buat kita bahwa dalam hal komunikasi diplomasi kita belum kuat gitu loh. Jangan berisik di luar di media, tapi kita di dalam nggak ada orang, mereka nggak didengar. Berapa kali tuh saya lihat tuh Piala Asia protes yang VAR Udom itu dari Thailand, tapi nggak didengar. Maksudnya kalau kita mau feedback ini ke dalam diri kita butuh orang tokoh yang kuat di AFC untuk sama-sama duduk bareng sultan-sultan itu gitu loh. Itu yang menyulitkan adalah kita nggak punya perwakilan juga di AFC selama ini. Artinya nggak ada orang di dalam tubuh federasi kita yang ditempatkan di AFC. Itu yang ada itu pun juga belum tentu ya. Belum tentu, nggak gampang juga. Tapi seenggaknya dia bisa tahu situasi apa yang ada di dalam. Ingat Under 23 kemarin kan berkali-kali. Contohnya kita kena kartu merah. Itu kartu merah yang lawan Qatar lah contohnya. Kena kartu merah di mana kita kalah 0-2. Itu kartu merah yang seharusnya tidak kartu merah, kartu kuning. Tapi kita tetap kena. Kita protes juga percuma juga. Jadi balik-balik lagi. Ini urusannya adalah mereka nggak bilang bahwa mereka akan meloloskan, tapi mereka menjadikan dua negara ini tuan rumah agar ada kemudahan bagi mereka. Itu aja yang dilihatnya kayak gitu. Dan mau nggak mau kita harus terima. Bahkan kalau di pikiran nakal tuh adalah siapa tahu ketua federasi kita dibilang udah nggak usah protes keras, nanti 2031 gue bantu lo jadi tuan rumah Piala Asia. Kan bisa ngomong kayak gitu. Kita kan emang ambisi. Deal-deal ya. Kita udah lolos 2027, kita pengen lolos 2031, belum tentu dengan punya masih pemain-pemain seperti sekarang ya mau nggak mau jadi tuan rumah gitu. Tapi kan Bu Weli yang sangat realistis adalah kita di 2026 ini kan dibandingkan dengan 4 tahun yang lagi. Kalau saya membacanya ya. Karena nggak pernah terlalu ini juga, saya lihat ini hanya momentum aja. Ada momentumnya muncul sedang dimanfaatkan. Tapi akhirnya kita kan menemukan tuh handicapnya. Seperti ronde 4 kita ketemu handicapnya gitu loh. Apakah kita bisa lewati handicap itu? Syukur-syukur masuk gitu loh. 2030 saya nggak yakin 64 gitu, karena itu baru usulan. Yang usulin Uruguay. Piala Dunia 2030 centenary 1 abad Piala Dunia. Mau 64 gitu. Ya kan 64 ya. Nggak tahu sih. Menurut saya sih apa ya. Nggak ada elitisnya gitu loh Piala Dunia kalau 64 kebanyakan. Makin lama nggak elit juga emang. Bung Gita, ini kita bicara ada faktor non teknisnya ya. Tapi sekarang kita fokus ke teknis. Bolanya. 3 bulan. Oktober ya. Sekarang Juni, Juli, Agustus 3 bulan praktis ya. Persiapan ini bagaimana menghadapi ya pasti Qatar dan Irak. Pemainnya nggak akan berubah juga ya. Pasti akan itu aja yang dipanggil. Artinya gini, 3 bulan itu kan kita harus lihat friendly di September. Pasti mereka ketemunya baru menjelang friendly di September. Karena kan kompetisi udah mulai di Agustus di Eropa sana. Artinya mereka baru dirilis oleh klubnya 5 hari menjelang pertandingan di bulan September. Nanti Oktober sama aja, tanggal 3 pasti pertandingan minggu terakhir itu tanggal 1 atau tanggal 2 Oktober. Baru kemudian mereka main di tanggal 8, 11, dan 14. Jadi antara seminggu. Dan ini yang nggak akan ada TC panjang seperti halnya yang mereka lakukan di Bali kemarin. Itu pun kemarin di Bali kan kita melawan China tapi melawan Jepang kan kita juga mereka nggak akan sekuat Jepang. Yakinlah Arab itu nggak akan sehebat Jepang, tapi ya kita punya kendala dengan persiapan kita. Tapi kan balik-balik lagi ini tim nasional nggak harus juga punya kendala karena mereka sudah biasa. Artinya
Patrick Kluivert kan juga harus melihat Liga 1. Mereka punya kesempatan ya. Agustus sudah mulai Liga 1. Kenapa nggak coba beberapa pemain yang kemarin kan dia berani tuh mainin pemain-pemain Liga 1 walaupun melawan Jepang seperti nggak ada gunanya, tapi seenggaknya udah ada di koleksinya dia bahwa oh ini pemain ini bisa gue pakai, ini pemain ini bisa gue pakai. Ya itu aja. Ya rasa-rasanya persiapannya harus seperti itu. Mengenai apakah akan berhasil atau enggak, nggak akan mudah, tapi juga tidak akan sesulit pada saat kita harus berhadapan dengan Jepang. Kita kan lawan Jepang 0-6 dan 0-4. Nggak akan separah itu juga. Dan mungkin aja colong angka akan memungkinkan di sini. Hanya colong angka pada saat hanya bertanding 2 kali, kan nggak gampang juga untuk lolos jadinya. Kalau colong angkanya hanya draw dan draw. Atau kita harus draw dengan cetak gol banyak. Yang akan membuat pertandingan ketiga nanti di antara 2 ini akan menyulitkan mereka. Ini sistem round robin ya? Iya, setengah kompetisi, 1 kali aja. Oke, 3 bulan. Menurut persepsi Bung Tommy gimana? Poinnya adalah sebelum September dan Oktober itu kita memastikan para pemain masuk kompetisi main di Agustus itu. Baik aboard maupun Liga 1. Itu penting. Kalau Liga 1 sih pasti main ya. Yang diambil kan pemain-pemain yang reguler main. Jadi saya menekankan poin tentang bahwa mereka harus punya menit bermain yang cukup. Itu loh. Setuju. Karena mereka pemain nasional, mereka juga kita harapkan bisa memboosting kualitas terutama yang dinaturalisasi kan. Jadi saya pastikan di Agustus kalau dimanapun mereka berada itu mereka harus dalam posisi main di kompetisi. Persoalannya isu-isunya kok ada yang mau main ke sini gitu. Apa karena nggak dapet atau apa? Itu kan satu hal gitu loh. Kita mau maintain kualitas kan. Kalau kita mau tetap pada garis prinsip bahwa dia kualitasnya di atas rata-rata maka diambil gitu kan. Itu 1 Agustus. September cari lawan uji coba yang mirip-mirip. Mirip-mirip dengan Qatar atau Irak. Kalau syukur-syukur dapat Iran ya. Iran mau gitu loh. Kabarnya Kuwait ya. Kuwait kan jauh di bawah ya. Ya Kuwait jauh. Tapi mungkin gaya oke lah. Gaya oke. Pokoknya cari-cari yang model itu. Karena misalnya ya itulah sampai sekarang kan kita belum tertata tuh siapa calon lawan semi September. Kalau bandingin sama Jepang September itu udah jelas lawannya. Meksiko sama Amerika. Mereka di FIFA Matchday 2 kali Oktober dia udah punya gitu. Kita masih kabarnya kan Uzbekistan katanya. Oke lah sebenarnya kalau Uzbekistan walaupun mainnya nggak kayak ras Arab ya. Tapi jelas bahwa ini tim yang developmentnya punya kualitas. Developmentnya dari under 17, dari under 17 juara kemarin kan. Under 20 mereka lolos ke Piala Dunia. Olimpiade mereka lolos, ngalahin kita waktu itu dengan main-mainin kita juga kan. Nah itu jadi kualitasnya oke kalau berhadapan dengan Uzbekistan. Atau tadi yang Tommy bilang, Iran sekalian gitu loh. Artinya kita berhadapan dengan lawan yang lebih canggih dari Qatar, lebih canggih dari Irak. Artinya ada pengalaman di sana yang bisa kita dapat. Jadi sebelum Oktober menurut saya sih itu. Dan karena kita nggak bisa bilang soal TC panjang ini udah nggak masuk lagi konsep itu. Dan mainnya kalau bisa di away ya, karena kita kan selama ini selalu friendly-nya kandang ya, kebanyakan ya. Di bawah itu ada juga supporter efek gitu. Ada supporter efek dan terbukti lah kemarin di kualifikasi kan kita dapat 10 poin di kandang. Kita cuma dapat 2 poin di away walaupun poinnya dapat dari negara-negara Arab ya. Jadi faktor away itu penting juga buat mental para pemain nantinya. Walaupun kalau berhadapan dengan Irak kan nanti sama-sama away katanya gitu kan. Tapi berhadapan dengan Qatar kan berhadapan dengan tuan rumah ujung-ujungnya. Tapi menarik ya tadi yang Bung Tommy singgung soal kesempatan bermain terutama yang di board itu kan. Kan kita tahu seperti Nathan jarang main, Sandi, Rafael Struijk juga jarang main, Shane Patinama juga jarang ya. Kevin Dick kemarin agak ringkih juga ya. Iya. Kevin Dick terbukti ya 2 kali pertandingan lawan Jepang dua-duanya dia gampang sekali. Dia tidak menyelesaikan. Selama setengah main pun enggak ya. Bahkan kalau waktu lawan Jepang kan dia 34 menit. Oke dia dengan akselerasi 34 menit. Dia buka peluang buat Ragnar waktu itu. Tapi setelah itu dia dikasarin oleh 2 pemain berturut-turut. Ya kena kartu kuning 2 pemain Jepang itu. Tapi udah bikin kita nggak bisa Mitoma terus sembarangan. Jadi nggak diundang-undang masuk itu Mitoma ke kotak penalti. Jadi balik-balik lagi. Dengan Nathan nggak tahu akan main di Liga 1 atau di Liga Eropa. Kalau Liga 1 Tom Hai kabarnya kan ke Bali United atau Persija katanya. Itu akan reguler pasti mainnya dan mungkin akan terpantau. Tapi Nathan nggak tahu di klub mana dan kalau dia tetap di Eropa udah pasti dia akan Swansea nggak akan ke dia juga gitu loh nggak akan. Tom Hai juga belum dapat klub setelah keluar dari Almer kan. Bung Tommy kalau menyoroti trio pelatih lah sekarang, ya kan?
PK kan dalam evaluasi mengatakan ya kita levelnya beda, tuh kalah level, ya kan? Kualitas individu dan kualitas tim juga kalah. Untung dia nggak bilang kualitas pelatih loh. Wah, dia nggak terus. Bodohnya anjing nih. Kalah pengalaman. Tapi 3 bulan ini, apa yang harus mungkin dilakukan oleh tim pelatih kita ini ya? Apakah persoalan ketemu muka, apakah benar-benar berpikir melihat evaluasi melawan Jepang yang tadi dikatakan ada 3 poin tadi? Komunikasi dengan pemain dan klub-klub calon pemain itu. Memantau pemain-pemain yang terutama di luar. Tapi juga di lokal juga harus dipantau. Menurut saya komunikasi itu harus. Komunikasi dengan Persib, BK misalnya. Komunikasi dengan Dewa United, Ricky, Egy. Yang saya nggak mau hilang itu adalah Witan. Witan kan hilang. Sebetulnya kan Egy, Witan, BKM itu menurut saya sih dalam frekuensi yang sama. Tapi Witan kan belakangan hilang. Saya akan menyayangkan kalau Witan hilang dari peredaran. Itu tolong digali. Karena Witan pasti bisa kasih sesuatu juga. Saya hanya nggak tahu apa yang terjadi sehingga Witan hilang. Sadil Ramdhani masuk Persib nih. Coba lihat lagi. Kasih pendekatan yang bagus. Karena menurut saya sih ini juga pemain yang tipikalnya unik. One of a kind lah kalau Sadil tuh. Walaupun kan kemarin dicoret karena dianggap apa. Ya kita lihatlah menurut saya sih. Karena dia sekarang mau main di Persib katanya kan. Itu 1. 3 bulan memang agak sulit untuk mengukur kinerja pelatih. Tapi kalau saya selalu melihat yang namanya tim nasional senior result dan performa, kualitas permainan. Secara lihat kan lolos ke babak 4. Oke, saya masih safe. Performa, kalau ngelihat perbedaannya, misalnya dari pemanggilan pemain aja sudah beda tuh, nggak template lagi. Saya nggak bisa nebak, kalau dulu bisa nebak si C, si A, si B pasti kepanggil, meski nggak main di klub gitu, meski nggak berbuat apa-apa di klub dipanggil. Lalu contoh, saya bukan disclaimer dulu, saya bukan meremehkan Arhannya, tapi Arhan dengan lemparan ke dalamnya nggak masuk dalam skemanya pelatih yang baru ini, Patrick Kluivert dan kawan-kawan. Jadi kalau dulu kan biasanya menit 65-70 masuklah Arhan mencoba ambil situasi dari lemparan ke dalam. Saya tidak meremehkan lemparan ke dalamnya, tetapi dalam benak kepelatihan itu dia nggak memasukkan itu. Posisi Asnawi di kanan yang punya kelebihan force gitu ya. Kalau bahasa pasarnya gedebak-gedebuk lah, bukan yang skillful gitu. Ini kan pilihannya jatuh ke Yakob sama Kevin Dick. Yang punya kecepatan. Kita break dulu ya. Gitu. Nanti teruskan nanti ya. Ini menarik ini. Bung Gita, Bung Tommy, kita break dulu. Setelah pariwara berikut ini, kita kembali di Sportcast. Oke, kita langsung ke Bung Toel aja. Ya, jadi secara umum saya lihat bahwa mindsetnya positif, lebih positif. Contoh waktu lawan China, Yakob Sayuri, Egy, Yakobnya ofensif. Jadi kalau kita begitu pegang bola, Yakob tuh naik. Calvin Redong bukan nggak naik, cuma saya lihat naiknya dia agak nunggu dulu, setengah dulu. Tapi Yakob harus naik. Karena apa? Karena dia kombinasi dengan Egy, dengan Ole Romeni, dengan Ricky Kambuaya gitu. Egy yang selama ini banyak di cadangan dan Ricky Kambuaya ternyata bisa main. Itu penting, karena kalau enggak pemain selesai. Boy, kita jadi apa camat istilahnya cadangan mati, habis gitu kan. Tapi dengan begitu ternyata kita tahu bahwa Egy bisa main. Dalam pandangan kecil saya gitu loh. Saya ingat Egy ini kayak Ribery gitu loh. Walaupun presenter kita kemarin bombastis apa Messi Kelok apalah gitu kan. Kelok 9. Ya, tapi kan sedih kalau Messi Kelok 9 itu nggak pakai jersey gitu ya Boy ya. Duduk di tribun, selebrasi jalan di belakang, sepian. Loh, tanggung jawab moral kita kan nggak ada. Tapi kemarin dia muncul lagi dan saya senang itu. Ribery lah main pendek-pendek. Bukan Robben memang, tapi 1-2-nya bagus. 1-2 dengan Romeni, dengan Kambuaya. Maka Yakob Sayurinya masuk. Karena Yakob Sayuri tipe running with the ball. Gitu loh. Ya Egy Maulana Fikri, Boy lah dulu main bolanya gitu 1-2. Bukan yang lari running with the ball. Running with the ball kesit lah itu. Yakob Sayuri gitu. Kan itu kombinasi yang beda saya lihat gitu. Ricky Kambuaya ketika Tom Hai off misalnya di 70 dia masuk ke dalam. Bisa. Berarti jangan hanya gara-gara kita
dibantai Jepang, sebenarnya apa yang sudah bagus dilakukan ketika mengalahkan Bahrain dan China itu terskipkan gitu, betul. Tapi nggak gini. Sama kayak yang kemarin lawan Jepang, saya lihat kan formasinya tetap sama. Kayak mau coba Yance. Karena dua kali di luar dugaan nih, Kevin Dick cedera, Yakob masuk cedera. Tapi gini, kemarin kan ditanya orang, lu sebel nggak kita kalahnya 0-6? Sebel iya, tapi bisa dimengerti pilihannya Kluivert karena dia dalam sebuah pertandingan yang sudah tidak menentukan, dia mencoba formasi baru. Itu makanya Beckham dimulai dari awal. Kenapa Beckham dari awal? Kan waktu lawan Bahrain yang kita menang di bulan Maret, itu kan Ricky Kamboya masuk di babak kedua. Terbukti dia bagus kan waktu itu. Ada satu end passingnya, ada satu end passingnya yang gagal dimanfaatkan oleh Eliano. Makanya dia dimainkan waktu lawan Cina sejak awal. Beckham masuk kemarin kan, terus Ricky Kamboya agak mundur ke belakang. Beckham kan juga bagus, ada satu end passingnya yang gagal dimanfaatkan oleh Kevin Dix. Makanya dia dicoba sejak awal, nggak banyak berkembang, nggak banyak dibikin sama Jepang nggak berkembang. Jadi nggak terlalu kecewa, tapi dia jangan uji coba lagi di bulan Maret karena harus fix siapa yang akan dimainkan. Dan bulan Agustus kan liga mulai. Kenapa? Eropa kan udah ketahuan ya pemainnya itu aja. Dia tidak harus mantau di Eropa. Atau dia bagi dua lah, Kluivert datang ke Jakarta ke Indonesia untuk keliling di Liga 1 yang dimulai tanggal 1 Agustus kabarnya. Kalau nggak mundur, mudah-mudahan nggak mundur. Nah, dengan itu kan dia bisa tahu banyak pemain yang dia akan mantau pemain-pemain yang sudah dipanggil atau pemain yang baru muncul yang akan bisa dipanggil nantinya. Tapi Bung Tommy, akan seperti itu jadinya. Ada wacana juga bahwa federasi juga sedang mengincar pemain baru di abroad sana kan. Ada nama-nama Pascal lah segala macam. Gimana? Kebutuhan untuk kita itu bukan urusan pelatih ya, itu urusannya apa di DPR, PSSI segala macam. Oh enggak, teknikal lah. Kebutuhan teknikal tapi itu kan harus itu kan stakeholder yang harus terlibat. Betul, makanya nggak boleh main-main sih waktu itu bilang ya kan, catatan kritisnya nggak boleh main-main dengan naturalisasi. Karena ini melibatkan negara gitu loh. Jadi harus yang pasti-pasti kasih kontribusi lah gitu. Apa sih pos kita yang kosong gitu? Menurut saya sih posisi Tom Hai riskan. Pelupesi riskan. Tom Hai itu 70 menit soalnya ya. Dan kalau main dengan Timur Tengah kayak lawan China dia main. Begitu lawan yang press tinggi nggak keluar. Ya gue lah bawa dulu di Siwo kayak begitu. Kalau lawan yang begini habis juga gitu. Tapi yang kasih ruang enak kita masih bisa bola. Ada beberapa nama sebenarnya. Ada Pascal, ada Jairo mungkin juga. Kalau jadi backupnya Tom Hai juga bagus ya. Ada Tristan. Secara fisik dia akan lebih dari Tom Hai. Emiliano Jonathan bahkan sudah lebih jauh lagi. Tapi apakah itu bakal langsung memboosting? Kan belum tentu juga. Emiliano Jonathan sih justru lucu. Kemarin kan Bali United baru aja ngambil pelatihnya Zwolle itu kan. Dikabarkan dia mau bawa Emiliano Jonathan ke sini karena katanya kan Bali ingin mengangkat timnya yang pernah back to back champions. Terus perlahan ada di 4 besar, sekarang masuknya cuma 8 besar, ya pengen ngangkat lagi. Makanya masuklah tuh pelatih Zwolle itu. Tahu banyak soal Bali. Tapi persoalannya kita butuh nggak itu? Dengan Jonathan tadi catatan-catatan di tengah yang masih ini belum bisa main selama 90 menit, ada beberapa penyerang kita juga masih nomor 9 lah. Striker nomor 9. Kalau Erick Thohir selalu bilang butuh 22. Berarti kan dua-duanya harus safe gitu ya. Kiper misalnya Odero dengan Martin Pas gitu kan. Belakang center back Pas, kiri kanan Pas. Striker menurut saya sih nggak ada gantinya oleh Romeni. Kalau oleh cedera itu akan sangat sulit. Karena kita balik-balik lagi. Nggak ada striker yang benar-benar real number 9. Itu pun Ole kan kelasnya ya kelihatan lawan Jepang kemarin. Betul. Nggak banyak ini, nggak pegang bola cuma 2 detik, 3 detik ya. Hilang. Karena dia ya balik-balik lagi dipaksa sama Jepang pressing, jadi nggak ada yang kasih ke dia jadinya. Itu yang harus sulit. Kalau mengacu ke cuma Liga 1 memang Kluivert harus ke sini. Tapi kalau tapi kan pemerintah PSSI udah bilang tidak akan ada. Sampai bulan September tidak ada. Nah, tapi menjelang Oktober kita nggak tahu. Ada beberapa yang nama-nama kan suka ada kejutan biasanya. Iya, betul. Kan, gitu. Tapi kan kejutan-kejutan itu nggak gampang sekarang karena pemain-pemain ini pengen memastikan bahwa kita lolos untuk CV mereka main di Piala Dunia. Jadi nggak gampang mendekati mereka sekarang. Dengan keadaan kita sekarang ada di round 4. Iya. Kalau kemarin masih di round 3 ya mereka masih mungkin. Tapi round 4 itu kan cuma 2 pertandingan ya. Atau 3 pertandingan atau 4 pertandingan nantinya. Oke. Tadi lawan Qatar kita sudah punya bayangan seperti apa. Kuat banget faktor-faktor non teknisnya di situ karena ya sudah. Tapi lawan Irak
kita kan satu pot dengan Irak nih. Iya. bakal satu grup. Kemungkinan satu grup dengan Irak. Ya Irak gak gampang lah. Cara kemarin mereka main bagus. Betul. Tapi saya lihat juga kalau dengan perkembangan tim ini yang sekarang masih mungkin lah. Saya ngelihatnya selalu pertandingan bola fase baru itu adalah sesuatu yang baru. Ya. Kita pernah kalah 1-5 oke. Kita pernah kalah 0-2 oke. 1-3 tapi juga. lupakan itu 1-3 juga. Ya. Memang ada kesalahan, tapi kita juga udah bisa baca Irak kan. Ya. Memang nggak gampang, tapi menurut saya sih tetap ada peluang. Nggak menakutkan Jepang lah. Makanya kemarin kan begini, dengan positioning kita di boosting naturalisasi, kalau pakai ukuran angka, kita kan ada di posisi angka 6 lah, 6 atau 7 lah. Sehingga kita bisa masuk ronde 4 ini. Tapi Jepang itu kan kalau ngitung tuh urut tuh 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, sampai angka 9 gitu loh. Itu bedanya antara yang dilakukan kita dengan memboosting, mengakselerasi timnas kita lewat naturalisasi dengan apa yang melakukan proses sepak bola. Mereka tuh udah tahu Japan Ways-nya udah punya. Iya, betul. Misalnya kepelatihan dari senior sampai kelompok usia muda sekarang Jepang semua. Cek semuanya Jepang. Saya membaca kemarin pertandingan, makanya kenapa kan misalnya bahasa gampangnya kok Jepang ngotot ngegas gitu loh. Iya. Dari resiko kehilangan poin FIFA, oke, masuk akal. Iya. Yang kedua, misalnya saya pakai stimulusnya gini, cara ngebaca. Saya ngebaca yang main gini. Wataru Endo kapten sekarang. Iya. Dia udah 2018, 2022, 2026 akan menjadi Piala Dunia ketiganya. Tapi kemarin jadi kapten Kubo. Dan buat gol lagi ya. 21 tahun kan. Itu gol pertama dia sebagai kapten jangan? Iya. Nah yang saya baca seolah-olah masih ada kapten, dia udah serahkan ke Kubo. Jadi mereka sedang Future. bicara masa depan. Sebenarnya kalau dari sisi pelatih juga kan, ini kan kalau nggak salah, kalau gue salah ya, Moriyasu ini kan asisten waktu tahun 2018. 2018 dan Maka menurut saya sih 2022 ini dia pegang. terakhir. Iya. Apapun hasilnya, misalnya dalam konteks target, mereka kan mikirnya perempat final atau semifinal. Karena 16 itu dia udah 3 kali loh, 10, 18, 22. Itu 16, ronde 16 dia udah capek. Jadi target mereka, pikiran mereka itu Perempat final dan perempat final, semifinal. semifinal. Bayangin negara sepak bola yang mikirnya begitu dengan kita, pasti ada gap. Yang membuat kita kecewa gol yang banyak. Yeah. Tapi saya memprediksi 2-0 secara pribadi. Kalah nih 2. Satu, catatan lagi. Kemarin kan status pertandingan, situasi pertandingan nggak menentukan. Iya. Plus udah dikasih Rolex, mohon maaf. Jadi terlalu begini gitu loh. Gak berani ngomong tuh kalau itu. Jadi bukan kita yang ngomong ini. Menjelang ke Jepang udah agak ini loh. Maksudnya paham ya, Boy? Nangkep. Kan kita tuh harus ngelola mentalitas ya. Mentalitas antara apa ya? Tetap gridnya gitu loh. Susah. Giginya itu kalau mobil tuh kan. Susah gini. Moriyasu tuh ngelihatnya jelas bahwa Maret mereka lolos ngalahin Bahrain. Ya tanggal 20. Tanggal 20. Pertandingan ke-7. Waktu lawan Arab Saudi kelihatan tuh pemain-pemain Eropanya ini nggak terlalu bernafsu mainnya. Nggak mau cedera. Mereka lebih Katakanlah. mikirin klubnya. Toh udah lolos ini. Ya. Makanya diputusin pemain muda. 0-0. Waktu lawan Australia kan pemain muda semua. Nggak terlalu bergegas mereka. Mereka nguasai jalannya pertandingan. Mereka punya 6 shot on target. Si Australia cuma 1 kalau nggak salah dan jadi gol. Itu pasti ada teguran dari Moriyasu. Lo muda, lo harus buktikin lo bisa masuk ke Piala Dunia nantinya. Dan beberapa pemain ini kan udah main di Eropa. Iya. Dibuktikan ya. Yang jadi korban ya kita jadinya. Yang national anthem Moriyasu nangis coba. Iya. Gue nerkanan ke apa? Terus tapi ketika Kubo dikasih kapten, saya membaca ini Jepang bicara tentang masa depan. Berikutnya Kubo kaptennya. Jadi dia mau bilang, lu pimpin generasimu ya. Lu pimpin generasi berikutnya. Dan kelihatan Dan Kubo dia akan jelas selesai ya. loh. Kelihatan Kubo kemarin kan Kita mukanya tebak-tebakan pengganti Moriyasu siapa? Ya, Aku sebut asistennya. Hakoto Masebe. Iya. Asistennya. Asistennya yang bekas kapten. legend Bukan si Honda malah. Ya? Bukan. legend Hondanya udah kapten kemana-mana. Jepang yang Iya. legend di Intra Dan Frankfurt. kemarin Kubo kelihatan loh, artinya di tengah sebuah pertandingan yang nggak menentukan lagi sama dia, kecuali memperbaiki rekor FIFA, dia serius banget loh. Mukanya kelihatan kan dari awal sampai dia ditarik keluar itu dia kelihatan serius. Dan kalau ngeliat Jepang, target 2050 mereka juara dunia kan targetnya. Ya dari sekarang dilihat ya. Wajar lah perempat final. Dan kalau kita semifinal. ngambil Iya. pemain dari Eropa yang udah jadi, mereka itu menjadikan pemain untuk main di Eropa. Dan mainnya di kandang nih, Pak. Main kandang mereka nggak mungkin mereka pasti fight. Jadi pertanyaan Boy, kita datengin lagi, ya memang apa shortcut boosting itu ke angka 6 atau 7 aja Boy. Dibanding yang melakukan bola itu sampai seperti itu. Gua dapet udah. Kita break lagi setelah pariwara kita kembali.
Otentik. Nextnya kita Doang yang paham ya. Masih di Sportcast Nusantara TV. Di segmen terakhir ini Bung Tommy dan juga Bung Gita. Malaysia tiba-tiba mencuat dengan naturalisasi mengalahkan Vietnam kemarin ya. 4-0. 4-0. Iya. Ini apa yang terjadi di Asia Tenggara nih? Walaupun Vietnam bilang bahwa mereka tanpa striker nomor 9-nya yang juga naturalisasi ya. Katanya gitu. Tapi balik-balik lagi ke keberhasilan Indonesia. Harus dibilang bahwa itu keberhasilan Indonesia dalam hal naturalisasi. Iya. Percepatan akselerasi prestasi tim nasional. Sampai sejauh ini masuk ke putaran keempat. Dan kalau bicara putaran ketiga kan kita 12 poin ya. Thailand itu kan cuma 2 poin. Kemudian Vietnam di tahun 2022 cuma dapat 4 poin waktu itu. Iya. 1 kali menang, 1 kali imbang. Itu pasti membuat negara-negara lain berpikiran yang sama ya. Tapi kan nggak gampang. Malaysia mungkin cepat mengantisipasinya. Tapi kalau Vietnam, Thailand kan mereka kekeh dengan homegrown players mereka. Yang menurut saya sih sesuatu hal yang harus diapresiasi. Homegrown players kan paling penting ya. Jadi kalau orang bilang bahwa homegrown players itu harus dicari, ya benar. Homegrown players itu kan hasil dari SSB kita. Tapi dengan keberhasilan Malaysia ini harus dijadikan kewaspadaan bagi kita. Karena selama ini kan Malaysia selalu bilang bahwa nggak mau menolak pertandingan persahabatan dengan kita, menolak seperti ini. Tapi dengan sekarang mereka merasa bahwa diri mereka sama kuat, kemudian ada kalimat dari media Vietnam bahwa Indonesia akan kewalahan kalau berhadapan dengan Malaysia sekarang, yang belum tentu sebenarnya. Ya harus waspada, tapi sih masih yakin bahwa kita di atas mereka sampai sejauh ini dengan tim yang kita miliki sekarang. Iya, Rodrigo Holgado, John Irazabal, Hoa Figueiredo, Iman diperiksa kan Macuca, Facundo ya? Garces. Wah, nama-nama yang kalau Nggak inisial namanya nggak ada teku-tekunya ya jadinya. Nur-nur nggak ada lagi. Nggak ada Nur nggak ada lagi. Kita kan masih ada nama-nama dari wilayah Indonesia Timur tuh kan. Kevin Dick siapa namanya tuh? Bakar Shane Patinama. Ini kan nggak ada sama sekali udah. Ya tergantung mazhab lah. Ini dalam sepak bola kan pasti juga ini jadi perhatian AFC. Mazhab football development. Mazhab football development itu adalah pengembangan sepak bola. Ini kan sebetulnya yang dilakukan adalah yang dilakukan oleh kita melakukan akselerasi, percepatan lah. Percepatan. Tapi sampai di mana kan sebetulnya kita juga bisa membaca ukuran itu dengan apa yang diajarkan Jepang gitu secara tidak langsung. Tapi pastilah ada yang bereaksi seperti Malaysia, ada yang bereaksi seperti Thailand dan Vietnam. Menurut saya sih sah-sah aja. Tapi mazhab itu penting. Saya termasuk orang yang dididik dengan besar seperti itu. Mazhab football development. Karena kita harus meyakini bahwa timnas itu adalah produk sepak bola negeri sendiri. Bukan dalam negeri. Produk sepak bola kita. Homegrown players kita. Kalau misalnya yang para pemain kita sekarang, Izes, Tom Hai dan sebagainya, betul berdarah. Saya bukan bicara tentang darahnya, bukan tentang keturunannya, tetapi SSB-nya produk sepak bolanya dibesarkan di mana kan bukan di Indonesia. Gitu. Kalau ngelihat struktur tim nasional ya, saya melihat bahwa memang pemain-pemain lapangan tengah seperti Joy sama Tom Hai ini kita belum ada di Liga 1 yang bisa memerankan itu. Betul tidak? Dulu ada. Siapa gitu? Yang sekarang yang sebenarnya saya harapkan hadir di Liga 1. Kelihatannya belum ada ya, tapi Firman Utina dulu kita sebut misalnya, atau Bima Sakti, Ansari Lubis. Tapi sekarang iya, faktor pemain asing di Liga 1 termasuk juga striker gelandang ya. Tom Hai itu kan ya kalau langitannya sih Boy pasti seneng lah, Pirlo itu kan. Contoh model langitannya kan Pirlo. Yeah. Tapi kalau lokal kita pernah punya mirip-mirip Carlos de Melo lah, mohon maaf. Ya, tapi itu bukan lokal juga ya. Iya, bukan homegrown players kita juga. Bukan. Iya. Nah, kenapa itu menjadi sulit di kita? Karena menurut saya sih dua-duanya bisa mainin peran nomor 6 dan nomor 8. Iya. Ya, itu yang sulit. Joy itu kan nomor 6 misalnya. Tapi kan nggak pure nomor 6 juga. Dia bisa jadi nomor 8. Begitu juga Tom Hai gitu. Hanya dia nggak punya tenaga aja. Strength-nya nggak kuat lah kalau Tom Hai. Tapi intelijensia bermain sebagai nomor 6 dan nomor 8, Tom Hai bisa. Gitu loh. Ya gitu. Arhan, Yakob, Yance, semuanya kayak ada di flank semua. Iya, emang kita banyak menghasilkan pemain flank dengan penyerang kecepatan gelandang tuh kita gelandang sayap, Egy misalnya.
Iya, bahkan kalau kita bicara kayak tahun-tahun lalu ada Firman Utina pun tidak seperti itu juga ya sebenarnya. Dia lebih ke belakang dan segala macam. Cuman yang jadi persoalan adalah apakah kita akan terus-menerus naturalisasi atau dengan keistimewaan dari FIFA sekarang Blijvers itu bisa jadi warga negara seperti Martin Pas, Ole Romani. Ya. Kan banyak anak-anak bule yang lahir di Bali dibawa ke sana. One day akan jadi warga negara kita karena mereka lahir di tanah Indonesia. Ya mungkin aja. Tapi apakah itu homegrown players? Kebanggaannya agak berkurang juga ya. Tapi balik-balik lagi, kita mau cepat lolos Piala Dunia atau berprestasi di dunia sepak bola internasional atau enggak, itu aja jadinya. Soal apa itu? Ya kalau kita mengharapkan keseluruhannya dari homegrown players. Walaupun negara-negara lain, kan orang banyak bilang, kenapa kita nggak boleh naturalisasi? Kita terus disamakan dengan Perancis dan segala macam. Nggak sama. Nggak sama emang. Karena Perancis itu homegrown players. Walaupun mereka Zidane, emang orang Aljazair. Tapi dia dibawa orang tuanya ke sana. Bisa di sepak bola Perancis. Betul, iya. Itu sama aja dengan misalnya Izes dibawa ke sini, homegrown players di sini, oke, bisa diterima. Tapi ini kan SSB-nya Belanda, jadi nggak bisa diterima. Tapi balik-balik lagi, kenapa dipercepat? Ya karena kita pengen berprestasi dengan cepat. Itu aja jadinya. Apa yang Tommy harapkan dari Simon Tahamata dengan jangka waktu yang pendek mungkin? Saya bingung sebetulnya karena yang dibutuhkan PSSI direktur teknik. Cuma kan dia diberi posisi scouting, direktur talent scout gitu loh. Apakah jabatan itu terlalu kekecilan ataukah tidak mencukupi secara hal lain misalnya sertifikasi requirement educationnya lah, saya nggak lihat itu. Cuma maksudnya kalau sekedar talent scout, masakan pelatih kita yang sudah pro license itu nggak bisa gitu loh. Makanya saya hanya bilang, bukan saya mengecilkan Simon Tahamata juga, mungkin dia juga bisa mengelaborasi kolam yang ada di luar gitu loh untuk kepentingan kita. Tetapi saya pikir terlalu kekecilan peran itu. Harusnya yang dibutuhkan direktur teknik karena soal talent scout ada dalam kewenangan direktur teknik juga. Jadi kalau kita ambil direktur teknik sekalian, sebetulnya pekerjaan talent scout sudah ada di dalamnya gitu loh. Jadi jangan tanggung. Kalau mau ngasih kerjaan itu, kasih kerjaan itu. Yang menentukan sepak bola Indonesia ke depan. Contoh tadi, winger kita banyak punya ya. Memang benar. Itulah untuk mengenali sepak bola kita. Dari kalimat sederhana itu kita gali. Benar nggak kita selalu punya winger-winger hebat? Iya. Sejak zaman Abdul Qadir, Waskito. Bahkan kalau bicara Maluku Utara, Ternate. Zaman sekarang aja, mulai dari Ilham Udin, Freds Butuan, Rizky Pora. Apa nggak kenceng-kenceng sama driblingnya bisa lewatin satu-satunya? Bagus. 1 menit dari kita sebelum saya tutup nih. Ya. Intinya adalah Simon Tahamata atau siapapun, kalau masalah scouting, kalau balik-balik lagi dia mengacunya ke Eropa ya balik-balik lagi akan naturalisasi. Ini repotnya. Kalau dia di sini, ya seharusnya scouting itu datang dari pelatih-pelatih yang sudah tahu gimana perpetaan sepak bola, lingkungan sepak bola Indonesia. Kan dia nanti di-assist sama pelatih-pelatih lokal. Iya, tapi kejauhan juga ya kalau harus menggunakan Simon Tahamata untuk memang pelatih-pelatih kita tidak bisa melihat scouting yang ada di sini, bisa dong mestinya. Jadi kalimat saya pendeknya, Boy. Ya kita tahu bahwa naturalisasi banyak Belanda, ada ikatan kebelandaan, tapi jangan terlalu terjebak dalam kebelandaan. Maksudnya dikendalikan. Oke. Jangan terjebak dalam kebelandaan. Ini masih terlalu awal kali prematur saya ngomong ya. Tapi jangan hanya itu gitu loh. Piala dunia kan besar. Oke. Konklusinya jangan terlalu ke Belanda-Belanda. Terjebak. Ya, karena Belanda dengan Indonesia pernah kalah sama Jepang. Kemarin kita Belanda Indonesia kalah juga sama Jepang. Thank you kita Suwondo. Sama-sama. Thank you Tommy Welly. Kita ketemu lagi dengan kesempatan. Usai sudah Sportcast malam hari ini. Terima kasih untuk atensi Anda. Kita akan jumpa lagi minggu depan. Sampai jumpa.